Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Masyari. Pada kesempatan kali ini saya akan ngevlog tentang meresensi buku. Ya, resensi buku itu penting di dalam karya, bisa populer maupun akademik. Ya, tergantung tergantung media yang kita pakai untuk memuat resensi kita. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita lanjutkan tentang apa itu resensi buku dan bagaimana cara menulisnya, sistematikanya bagaimana, bahasanya bagaimana, dan dimuat di mana saja, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Pada kesempatan kali ini akan saya ulas sedikit tentang apa itu resensi buku. Resensi buku kerap juga disebut dengan review buku. Kata resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu revider, resens yang berarti melihat kembali atau mengulas kembali, menimbang, menilai. Bahasa Belanda menyebutnya dengan kata resi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan review, resensi buku, atau dalam bahasa Inggrisnya book review. Dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan lain sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai komentar terhadap buku, itu singkat kata. Sebetulnya resensi itu artinya luas, ya. Tidak hanya membahas tentang buku, bisa juga resensi film, resensi pertunjukan, resensi drama, ya, komik, dan lain sebagainya. Musik bahkan bisa kita ulas. Intinya pembahasan komentar terkait suatu karya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita membahas fokus tentang resensi buku, dan khususnya buku akademik atau non-fiksi. Singkat kata, resensi buku berarti ulasan terhadap buku, mengungkapkan kembali isi buku, kemudian memberinya komentar, baik itu apresiasi, berarti kelebihan buku, maupun kritik berupa kekurangan buku. Sahabat-sahabat semua, apa saja bekal yang perlu dimiliki oleh seorang peresensi? Yang pertama yaitu seorang peresensi harus memahami sepenuhnya tujuan pengarang buku dalam menulis buku tersebut, sehingga seorang peresensi bisa menjelaskan secara baik apa yang ditulis oleh pengarang buku itu. Yang kedua, presensi harus sadar, ya, apa tujuan, ya, meresensi itu sendiri, ya. Dia resensinya tujuannya untuk apa, begitu ya. Kadang-kadang tujuannya untuk mengulas kembali, ya. Ada tujuannya untuk memberikan kritikan, tujuannya untuk mempromosikan, kan beda-beda bukunya. Beda-beda tujuan daripada penulisan resensi. Yang ketiga, peresensi harus sadar dan memahami resensinya itu dilatar belakangi oleh apa, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu memahami sasaran pembaca yang akan menikmati, mengkonsumsi resensi yang ditulisnya itu. Bagaimana seleranya, tingkat pendidikannya, kalangan mana, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian peresensi harus sadar dan memahami karakteristik media yang akan memuat tulisannya itu, ya. Kemudian presensi hendaknya meresensi buku-buku yang baru, newcomer, ya,
yang rilis baru supaya dengan tujuan ya mengenalkan bahwasanya ada buku terbaru yang telah terbit. Kalau buku yang diresensi itu tidak baru atau sudah lama, kemungkinan besar sudah diketahui oleh banyak pembaca, sehingga media yang akan memuat tulisan kita itu kurang tertarik untuk memasukkan atau menerima resensi kita. Sehingga kebaruan itu penting. Baru itu bisa jadi 2 bulan ya, sebulan, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tidak setahun yang lalu ya. Kecuali kalau memang resensi itu pesanan, artinya dipesan oleh dosen atau guru yang meminta kita untuk mengerjakan tugas meresensi buku, maka itu bebas-bebas saja. Bentuk dan jenis resensi buku ya, resensi buku itu bermacam-macam sebagaimana dari tujuan atau motif seorang penulis. Pada intinya meresensi buku berarti ya, yang pertama yaitu meringkas ya. Buku itu panjang ya, terdiri dari banyak halaman. Dengan kita meresensi berarti memberikan gambaran singkat terkait dengan isi buku, berarti kita meringkas, merangkum. Kemudian kita menjabarkan hal-hal yang kurang jelas, kemudian mengulas kembali apa yang disampaikan oleh penulis. Nuruddin ya, seorang penulis, dia mengungkapkan bahwasanya resensi itu dikategorikan menjadi 5. Yang pertama naratif ya, kemudian yang kedua menjabarkan, yang ketiga menganalisis, kemudian yang keempat mengkomparasikan atau membandingkan, yang kelima memberikan penekanan. Pada intinya baik yang pertama tadi maupun yang versi kedua, bahwasanya resensi itu bisa menggabungkan antara berbagai model tadi. Jadi dia juga menarasikan, menjabarkan ulang apa yang ditulis oleh penulis, meringkasnya, kemudian dianalisis bahasanya, analisisnya, kemudian dibandingkan dengan karya-karya yang lain, baik itu karya penulis tersebut di buku yang lain, maupun membandingkan karya tulis seorang penulis itu ya, dibandingkan dengan penulis yang lain dengan tema atau judul yang sama, begitu ya. Jadi polanya bisa mix antara berbagai model tadi. Jadi pada intinya adalah polanya tidak baku. Seorang penulis resensi bisa menggabungkan berbagai model tadi. Apa saja yang perlu dilakukan sebelum seorang penulis melakukan meresensi buku? Yang pertama yaitu memilih buku yang tepat ya, yang akan diresensinya. Kemudian yang kedua, buku tersebut aktual ya. Buku tersebut yang dipilih itu aktual, utamanya bestseller, buku kontroversial ya, buku pemikiran baru, buku-buku orang-orang yang terkenal. Ini diharapkan penerbit atau media yang akan memuat resensi kita itu tertarik untuk memuatnya. Kemudian pembaca juga penasaran sehingga banyak yang membacanya, baik itu di media cetak maupun media tertulis. Biasanya dia yang memuat adalah koran ya, majalah, jurnal ilmiah juga memuat resensi. Nah, kalau jurnal ilmiah itu memuat resensi, maka resensi yang dimuat di dalam jurnal maka menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang akademik ya, karena dikonsumsi oleh kalangan akademisi ya, khusus, kalangan khusus. Sementara kalau dimuat di koran, dimuat di majalah atau di website tertentu, maka biasanya bahasanya lebih bebas dan akrab di tengah masyarakat, bahasa populer yang digunakan. Yang kedua yaitu setelah kita memilih buku yang tepat ya, adalah membaca buku ya, membaca buku yang akan kita resensi. Ya, baca buku itu sebaiknya ya semua buku dibaca, bisa dengan baca yang pelan sambil memahami dengan kalau ada waktu. Bila mana waktu yang dimiliki itu tidak terlalu banyak, maka kita bisa membacanya dengan menggunakan teknik speed reading atau baca cepat. Ya, secara sekilas. Dengan yang pertama kita baca terlebih dahulu judulnya, daftar isinya, kata pengantar
kemudian sinopsis, dan daftar isi secara secara cepat. Di bab-bab tertentu kita perlu baca secara secara lebih mendalam gitu ya. Intinya kalau kita bisa baca semua isi buku maka lebih baik, karena kita juga akan mengkritiki memberikan kritikan ataupun masukan kepada terkait komentar ya, memberikan komentar terkait isi buku. Nah, kalau kita tidak membaca buku secara keseluruhan maka dikhawatirkan kita akan salah memberikan penilaian, begitu ya. Kemudian ya presensi harus jeli gitu ya. Selanjutnya calon penulis resensi harus bisa membuat poin-poin penting ya, atau inti atau poin-poin penting di dalam tulisan atau buku yang hendak diresensinya, sehingga dia nanti bisa ketika menulis resensi itu mudah ya. Intinya poin-poin tersebut ya yang ditulis ya, poin-poin tersebut bisa menjadi bahan resensi ya, bisa menjadi kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Kalau perlu halaman-halamannya ditandai. Selanjutnya setelah membaca kemudian menandai ya poin-poin pentingnya, kemudian melakukan riset ya. Riset itu bisa secara langsung ya, terkait membandingkan dengan buku yang lain, bisa juga melalui internet ya, begitu ya. Bisa internet riset buku, begitu ya. Kemudian apa saja yang dimuat di dalam resensi buku ya? Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh seorang penulis resensi? Yang pertama yaitu membuat konsep atau outline ya. Resensi apa saja yang setelah kita baca kemudian kita sudah punya gambaran ya poin-poinnya itu, kemudian inti kita konsep ya, secara supaya nanti sistematis. Setelah itu membuat judul resensi yang menarik, bukan judul buku ya, judul resensi menurut pemahaman kita terhadap isi buku, kemudian kita buat judul yang menarik untuk membuat pembaca resensi kita yang dimuat di media itu tertarik untuk membacanya. Setelah itu kita cantumkan data buku, penulisnya, diterbitkan di mana ya, identitas buku lah begitu ya. Penerbit cetakan keberapa, harga bukunya kalau perlu ya, tebal buku berapa halaman. Nah, di setiap media Kompas, Gatra, Radar itu berbeda-beda ya terkait dengan identitas buku ini. Ya, kita sering baca ya media itu supaya kita bisa memiliki informasi yang mendetail terkait karakteristik media yang akan memuat. Kemudian kita membuat lead atau kalimat pembuka yang mengesankan, yang membuat pembaca itu tertarik untuk melanjutkan kembali membaca resensi kita. Kalau kita juga perlu mengulas ya rekam jejak penulisnya, apa saja buku yang ditulis dan sebagainya. Ya, bisa menggunakan prolog ya, majukan pertanyaan, mulai sekitar pemikiran penulis. Intinya kita ulas ya. Di bagian pertama itu membuat pembaca tertarik untuk membaca resensi kita. Kemudian mengungkapkan tema buku apa ya, tema buku ini temanya apa, kemudian bandingkan dengan buku yang lain, melakukan komparasi atau perbandingan. Ya. Selanjutnya menguatkan dengan penulis lain ya, buku ini isinya begini, kemudian ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ini di dalam buku yang setema gitu ya. Mengaitkan isi buku dengan peristiwa-peristiwa yang aktual, ini juga penting. Kalau perlu kutip isinya secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian berikan apresiasi atau pujian terhadap penulis ya, isi buku dan sebagainya. Kemudian mengulas isi buku ya, menyebut judul buku di dalam tulisan, menjelaskan secara singkat isi buku ya. Kemudian tadi disebutkan apresiasi, jangan lupa bila mana ada
catatan-catatan penting baik itu dalam kebahasaan, penulisan kata yang salah ataupun penerbitannya, ya. Kemudian segmentasinya kita sebutkan, buku ini cocok dibaca oleh ini, tidak cocok dibaca oleh ini, dan lain sebagainya. Mungkin secara singkat isi resensi itu begitu. Jadi kita sebutkan buku ini di sasarannya untuk membaca usia A sampai A, dibaca oleh kalangan akademisi dan sebagainya, atau dibaca oleh kalangan umum. Ya, ini perlu kita ungkapkan supaya menjadi. Jadi resensi itu intinya memberikan panduan bagi seorang calon pembaca buku supaya dia bisa mendapatkan buku yang tepat, begitu intinya untuk dibacanya. Demikian singkat kata tentang apa itu resensi buku, dan tentunya agar tulisan kita, resensi kita bisa dimuat oleh penerbit atau media, koran dan sebagainya, maka kita harus membaca koran yang akan memuat resensi kita supaya kita tahu ciri khas atau karakteristik media tersebut, supaya kita lebih mudah untuk diterima resensi kita. Demikian secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.